وورد أيضا عنه صلى الله عليه وسلم اغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك. Dan telah datang pula riwayat anhu darinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ughdu aliman, jadilah engkau orang alim, orang yang berilmu. Ya, berarti kita disuruh untuk belajar. Innamal ilmu bit ta'allum. Hanya saja ilmu itu diperoleh dengan proses belajar. Gak mungkin seseorang lahir dalam keadaan alim. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah keluarkan kalian, telah lahirkan kalian, min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, sedangkan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Artinya ketika kita terlahir dari rahim-rahim ibu kita, kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Makanya ibu kita yang mengajari kita dari sejak kecil. Kita diajari bicara, diajari tengkurap, tiarap, diajari merangkak, diajari berdiri hingga berjalan. Itulah belajar. Dengan belajar maka seseorang bisa menjadi alim. Ughdu aliman, jadilah engkau orang alim. Au muta'alliman, atau muta'alliman sebagai orang yang belajar, yaitu penuntut ilmu agama. Kamu tidak bisa menjadi sosok yang alim, minimal kamu belajar dengan ulama. Bagaimana caranya? Belajar tidak harus duduk di bangku sekolah, tidak harus masuk mendaftarkan diri ke pondok pesantren. Apalagi usia sudah tua, punya anak, punya keluarga. Lantas kalau tidak di bangku sekolah atau di pondok pesantren, di mana saya bisa belajar? Alhamdulillah, di sekitar kita banyak majelis-majelis ta'lim, banyak ustadz dan ulama-ulama. Duduk, hadiri majelis-majelis mereka, belajar dan dengarkan apa yang mereka sampaikan. Jadi belajar itu tidak harus di bangku sekolah, tidak harus di pondok pesantren. Belajar bisa kita lakukan dengan menghadiri majelis-majelis ta'lim. Muta'alliman, jadilah engkau sebagai orang yang setia dalam menuntut ilmu, belajar. Dulu di antara jamaah kita ini ada orang tua. Beliau sudah banyak menuntut ilmu di beberapa tempat. Pernah belajar di Bangil, bahkan di Datuk Kelampayan, pondok pesantren Datuk Kelampayan di Bangil, Jawa Timur sana, yang ketika itu diasuh oleh guru Bangil, guru Syarwani Abdan. Beliau pernah belajar di sana. Pernah juga mondok di daerah Sumatera, di Bukit Tinggi. Pernah juga belajar sampai ke Brunei Darussalam sana, menuntut ilmu agama. Allah takdirkan beliau tinggal di Salaman, di PAL 17 sana. Sudah tua dan sudah sering menuntut ilmu di berbagai macam daerah, banyak guru-gurunya, tetapi beliau tetap masih haus dengan ilmu, hingga beliau setiap malam Selasa hadir di tengah-tengah kita, ikut belajar menuntut ilmu. Almarhum Guru Suryansyah itu dari sejak majelis ta'lim as-Safi dibuka, ketika itu di rumah abah kita di depan sana, beliau sudah hadir.
Sampai majelis taklim kita dibangun seperti saat ini, beliau tetap berhadir. Padahal kalau dalam segi keilmuan, Masya Allah, sudah banyak beliau menuntut ilmu. Bisa baca kitab itu, tapi tetap belajar. Usianya sudah tua, mata beliau pun penglihatannya tidak lagi normal, rabun. Tetapi itu semua tidak menyurutkan himmah dan semangatnya untuk tetap terus menuntut ilmu agama. Sering kita tanya, pian naik apa ke sini? Ulun bermodal jari aja, kata beliau. Ujar sidin pakai yang ini aja ulun nak. Apa maksudnya? Setiap kali mau berangkat ada mobil lewat, diginikan sama beliau. Jadi supir-supir itu sudah tahu semua. Karena lama beliau, malam Selasa itu lama, dari sejak awal majelis dibangun tahun 2006. Sekarang sudah tahun 2021. Berapa tahun udah itu? Segitu juga beliau hadir dulu. Walaupun hari hujan, pian tahu sendiri di daerah Salaman sana kalau sudah musim hujan, dicaknya naudzubillah. Jangankan mau pergi ke tempat yang jauh, ke tempat yang dekat saja malas. Itu semua tidak menghalangi beliau untuk tetap terus menuntut ilmu. Akhirnya apa? Sebab musabab beliau wafat adalah ketika akan hadir ke majelis kita ini malam Selasa, sembahyang di Masjid Al-Ikhlas. Tujuannya ingin hadir ke majelis kita karena beliau mengira ulun sudah datang, padahal ulun waktu itu masih di Hadramaut, di perjalanan arah pulang. Pas sampai Jakarta dapat informasinya, SMS masuk, karena waktu di bandara HP tidak boleh aktif ya, karena waktu itu kita masuk karantina. Setiap orang yang datang dari luar negeri wajib menjalankan proses karantina minimal waktu itu, waktu masih PPKM kemarin itu 7 hari 8 malam. Akhirnya kita menyembahyangkan sholat gaib di hotel dengan teman kita. Ini orang tua, matanya rabun, tidak jelas melihat. Ilmu sudah banyak, menuntut kemana-mana, tetapi himmah, semangat dan tekad tetap ada dan melekat di dalam hati beliau, hingga itu mengajak beliau untuk tetap terus belajar sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Ini yang dimaksud dengan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah kamu ilmu dari buayan hingga liang lahat, sampai akhir hayat. Jatuh sakit, dibawa ke daerah beliau di rantau. Pas meninggalnya malam Jumat lagi. Dan itu setelah meninggalnya guru Kashful Anwar, anaknya guru Bangil. Paling berapa hari setelah guru Kashful Anwar meninggal di Bangil sana, beliau meninggal dunia. Dan memang beliau berteman dengan guru Kashful Anwar, satu angkatan waktu belajar dengan guru Bangil. Cuma beliau nggak ketara, nggak begitu ketahuan. Soalnya beliau itu kalau di luar sana pakaiannya necis, pakai celana panjang, pakai baju, orang nggak ngira kalau ini ustadz guru. Tapi nanti kalau sudah sampai masjid tuh celana panjangnya dilepas, diganti dengan sarung. Itu kitab dibungkus dengan kertas koran biar nggak ada yang lihat. Tawadhu, merendah diri supaya nggak ketahuan. Setiap hari Minggu itu nggak cukup malam Selasa dia belajar dengan kita. Hari Ahad dulu setiap hari Minggu ada beberapa orang yang belajar dengan kita. Beliau tahu, datang lagi itu dari Salaman jauh-jauh, rutin setiap hari Minggu. Dulu waktu kita masih banyak jadwal kosong, kegiatan yang kosong itu kita isi setiap hari Ahad. Termasuk Ustadz Khairani yang belajar di Hadramaut, itu teman beliau dulu itu, belajar sama kita sekitar tahun 2006 sampai 2008, 2 tahunan. Ustadz Khairani berangkat ke Tarim, beliau tetap terus belajar. Subhanallah. Muta'alliman, jadilah orang yang belajar. Au mustami'an, atau setidaknya kamu menjadi orang yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh para ulama. Dengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan dan niat di dalam hati untuk mengamalkannya. Au muhibban, atau pencinta mereka. Saya bukan orang alim,
dan saya juga tidak bisa untuk belajar rutin, dan saya juga tidak bisa mendengarkan setiap saat ilmu yang disampaikan, tapi saya cinta dengan ulama. Minimal begitu, cinta dengan mereka, senang dengan keberadaan mereka. Wala takunil khamisata, dan janganlah engkau menjadi yang kelima. Apa yang kelima? Alim tidak, belajar gak mau, mendengarkan malas, cinta pun tidak, malah benci sama ulama, malah mengata-ngatai ulama di belakang. Hati-hati. Ittaqu luhumal ulama'i fa innaha masmumah. Waspadailah daging-daging para ulama itu, karena daging-daging para ulama itu beracun. Kamu menggunjing dan mengata-ngatai mereka, menggibah mereka di belakang, sama seperti memakan daging-daging mereka. Hati-hati, siap-siap kamu keracunan. Makanya kata Nabi di dalam hadis ini, jangan menjadi yang nomor 5. Alim kada, belajar kada hakun, pada dengar kada hakun, benci pulang lawan ulama. Kenapa? Kalau menjadi orang yang kelima ini, nang kada alim, kada mau belajar, kada mau mendengarkan, benci lawan ulama. Kenapa? Kalau kamu menjadi yang nomor 5, fatahlik, maka kamu akan binasa, kamu akan celaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada yang berkata, saya sering ngata-ngatain ulama, saya bilang itu ulama tuh cuma cari duit, saya bilang ulama itu sombong, saya bilang ini, tapi saya biasa-biasa saja, nggak ada apa-apa. Kebinasaan, kehinaan yang Allah berikan kepadamu bukan seperti yang ada di buku-buku dongeng itu, jadi batu ditelan bumi, bukan begitu, ditembak petir, bukan. Ketulahan yang kamu dapat adalah ketika agamamu semakin hari semakin rusak, imanmu semakin hari semakin rusak, akhlakmu semakin hari semakin rusak. Itulah letak ketulahan kamu, dan itu lebih parah daripada ditelan bumi, itu lebih parah daripada diguguri batu dari langit, lebih parah daripada ditembak petir. Hati-hati. Akhirnya apa? Sholatnya semakin rusak, ibadahnya semakin rusak, pembicaraan dan perkataannya semakin rusak, akhlak budi pekertinya semakin biadab. Ini arti tahlik, kata Nabi. Kamu akan celaka, agamamu binasa, imanmu binasa, akhlakmu binasa. Akhirnya apa? Kamu mati tanpa iman, tanpa agama. Na'udzubillah min dzalik. Kamu tidak sadar itu. Orang selama ini mengira ketulahan itu seperti ditelan bumi, dikutuk jadi batu, muntah darah. Itu dulu mungkin. Sekarang ketulahannya beda lagi. Rusaknya akhlak dan moralmu, itulah ketulahan yang sebenarnya. Orang kalau sudah rusak akhlak dan moral, iman dan ibadahnya, agamanya, tidak ada yang suka sama dia. Jadi kalau bicara tuh selalu tinggi, sombong. Orang semua diejek kayak dia yang paling mulia. Naudzubillah. Akhirnya orang gak suka semua. Malas kalau ketemu sama dia. Inilah arti ketulahan yang sebenarnya. Gak seperti Sangkuriang dikutuk jadi batu. Itu dulu gitu. Iya. Jangan keliru memahami arti fatahlik, maka engkau akan celaka. Itu celaka imanmu, celaka agamamu, celaka akhlakmu. Naudzubillah. Karena apa? Karena kamu menjadi orang yang kelima. Apa? Siapa? Alim kada, belajar kada hakun, pada dengar kada hakun, benci pulang lawan ulama. Itulah yang nomor 5. Wa'an Abi, ini hadits riwayat Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, dan juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar di dalam Musnadnya, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam Mu'jamnya. Imam Tabarani itu ada 3 Mu'jam: Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Wasit, dan Mu'jamul Saghir. Sanad musnadnya itu ada 3.
dari mu'jam yang besar, mu'jam yang sedang, dan mu'jam yang kecil. Itu punya Imam At-Tabrani. Kuat ini, banyak sanadnya. Ini bukan ulun yang bilang, ini hadis ini. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu marfu'an, dan diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, hadisnya hadis marfu'. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Thalathatun la yastakhifu bihim illa munafiq. Ada 3 orang, ada 3 golongan. La yastakhifu bihim, tidak ada yang meremehkan mereka, illa munafiqun, kecuali orang munafik. Jadi 3 golongan ini mesti dihormati. Hanya orang munafik yang meremehkan 3 orang ini. Siapa 3 orang itu? 1, dzusyaibati fil Islam, orang yang beruban. Berarti tua, orang yang beruban. Tetapi fil Islam, dia itu tua-tua dalam Islam. Bukan tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Nih, dzusyaibah fil Islam, dari sejak muda sampai tua beliau rajin ibadah, mengajak yang muda untuk berbuat taat, mengajak dan mengayomi yang muda, atau menguluakan yang anum-anum untuk menghadiri majelis. Kadang menguluakan yang kada baik. Nah, ini yang dimaksud dengan dzusyaibati fil Islam, orang yang punya uban di dalam Islam. Ini wajib dihormati ini. Ya, orang tua yang seperti ini wajib dihormati, jangan diremehkan. Hanya orang munafik yang meremehkan orang tua yang beruban. Jadi kalau ada anak muda mengejek-ngejek orang tua yang beruban, sudah tua, dan dia orang baik, dari sejak muda sampai tua dia mengerjakan hak-hak agama Islam, lalu ada orang mengejeknya, maka orang itu yakinilah bahwa dia munafik. Kenapa kita yakin? Nabi yang berkata, nggak mungkin Nabi bohong. Kalau kamu meragukan ini, berarti kamu meragukan Nabimu sendiri. Karena ini Nabi yang menyampaikan. Al-Mustafa Sadiqil Musaddaq, seorang Nabi yang dipilih, yang jujur dan dibenarkan omongannya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini 1. Hormati yang lebih tua darimu, apalagi dia orang soleh. Walaupun sidin kada alim, tapi sidin orang baik di dalam Islam. Hormati. Yang kedua, wadzul ilmi, dan orang yang memiliki ilmu, yaitu para ulama, para guru-guru agama. Tidak ada yang meremehkan mereka kecuali orang munafik. Ini yang kedua adalah dzul ilmi, orang yang punya ilmu, yaitu para ulama, guru-guru agama, yang mengajarkan kita tata cara beribadah dengan benar, mulai dari bab toharah, bersuci, sampai bab solat, sampai bab zakat, sampai bab puasa, sampai haji. Diteruskan lagi dengan bab muamalat, mulai dari bab jual beli, sampai bab riba, sampai bab qirat, sampai bab syarikah, sampai bab syuf'ah, macam-macam dah ilmu muamalat itu. Selesai sampai kepada kitabul jinayat, amawarid faraid, hukum waris mewarisi, sampai kepada jinayat, orang-orang yang melakukan tindak kriminal, orang yang membunuh wajib dikisos, orang yang berzina wajib dirajam kalau dia muhsan, seterusnya sampai ke bab qadaya wal ahkam, sampai bab istirqaq. Itu semua fikih itu. Banyak ya, banyak ilmu fikih itu. Jangan bilang kulit-kulit, makanya itu. Jangan sembarangan ente bilang kulit-kulit, ente kira fikih itu rambutan apa? Dikupas kulitnya. Dalam ilmu fikih itu dikiranya cuma wudu, istinja, sholat, puasa, zakat, haji. Itu sebagian kecil dari fikih. Itu namanya fiqhul ibadat namanya. Ada lagi fiqhul muamalat. Ada lagi fiqhul mawaris, waris mewarisi. Ada lagi fiqhul jinayat.
Ada lagi fiqhul munakahat, pernikahan. Bab pernikahan panjang lebar dibahas. Ada lagi fiqhul qadaya wal ahkam, masalah qadhi, hakim, syaratnya apa saja. Oh, panjang itu. Orang kitab Al-Muhadzab, syarah Majmu' Syarah Muhadzab itu aja 27 jilid. Satu jilid tebalnya kurang lebih kayak gini. Yang dibilang kulit itu. Enak aja. Dia pikir fikih itu cuma kitab tangga ibadat itu yang tipis, risalah tangga ibadat. Itu sebagian kecil dari fikih. Atau kitab tuntunan ibadah sholat yang dijual terjemahan. Dia kira itu fikih. Hati-hati kalau bicara. Jadi ulama-ulama yang mengajari kita tentang fikih kah atau tentang tasawuf, yang dikira tasawuf itu mudah apa? Tasawuf itu banyak mustalahat-mustalahatnya. Sampai-sampai Abul Qasim Al-Qushairi di dalam Ar-Risalatul Qushairiyahnya itu beliau menyebutkan tentang mustalahat-mustalahat tasawuf. Dijelaskan beliau apa arti fana, apa arti ridha, apa arti qanaah, apa arti kasyaf, apa arti firasah, apa arti qabd, apa arti basat, makom-makom semua itu panjang itu. Apa arti sabar, apa itu iman, oh banyak sekali. Itu adalah rangkuman dari ilmu tasawuf, banyak. Ente cuma bicara fana aja, yang lainnya nggak dibahas. Bagaimana cara meniadakan diri sebelum mati? Itu satu dari sekian banyak pembahasan tasawuf. Sudah bangga kamu, baru satu udah bangga, udah merasa sampai. Belum, ente belum tahu dengan makom as-sukr, makom sahwu, belum tahu ente, makom bako. Ente belum tahu lagi tentang makom-makom yang lain. Istighraq, istilam belum tahu. Baru fana aja udah wow, kayak di langit ketujuh udah. Na'udzubillah. Itulah bagai katak dalam tempurung. Akhirnya sampai katanya. Kasihan. Kayak laron. Tahu laron? Laron itu kan ceritanya anai-anai yang ada di Munggu. Tahu Munggu? Tuh. Tanah yang gundukan tanah itu. Anai-anai melihat bulan waktu masih belum ada sayap. Nanti kalau sayap saya sudah tumbuh, saya akan terbang ke bulan itu. Lama dia menunggu sayapnya itu. Ada yang bilang 3 bulan mungkin baru panjang sayapnya. Dari mulai aneh-aneh sampai bersayap jadi 3 bulanan itu. Lama nunggu 3 bulan itu. Udah bersayap. Nah, saya akan melaksanakan nazar saya untuk terbang ke bulan. Pas keluar pada sarang melihat lampu strongkeng, nah inilah bulan. Terbang dia, oh sampai, sudah sampai ke bulan. Padahal lampu strongkeng. Akhirnya apa? Begitu sampai ke bulan, sudah saya tidak perlu sayap lagi. Ya nang pagat sayapnya tadi guguram. Apa? Sudah sampai, kada perlu lagi balar. Apa? Sudah tidak diperlukan lagi sayap ini. Kenapa? Sudah sampai ke bulan. Laron, kamu baru nyampe di lampu strongkeng. Bulan tuh masih di atas lagi. Dan akhirnya sembahyang kada lagi, sudah sampai. Memutuskan sayap laron sama dengan memutuskan syariat. Sayap laronnya putus, laronnya jatuh, kada hakun lagi ba'alar. Sudah sampai, sudah merasa hakikat sudah. Padahal strongkeng. Hakikat apa itu? Strongkeng di padahan hakikat. Cuma pembahasan, amalnya kosong. Ya, kalau cuma membahas, tahu nggak tentang makom hakikat Muhammadiyah? Apa itu Ahad? Apa itu Ahmad? Apa itu Muhammad? Kamu nggak tahu tentang nafas? Itu ulun banyak di kitabnya sudah itu tentang al-haqiqatul Muhammadiyah. Tuh di wadah ulun tuh banyak. Kalau ulun cuma ngomong kayak gitu sampai subuh ulun bisa ngomong kayak gitu. Cuma ngomong ya. Amalnya mana? Di hari kiamat nanti bukan omongan yang ditanya sama Allah, tapi bukti amal yang kamu lakukan apa? Bukan omongan. Kalau cuma bicara tentang hakikat ma'rifat, syariat, thariqat,
Mukasyafat Mahabbah, itu kita banyak punya kitabnya itu. Ada kitab judulnya Al-Insanul Kamil fi Ma'rifatil Awakhir wal Awail, karangan Syekh Abdul Karim Al-Jaili. Ada tuh bicara tentang Al-Haqiqatul Muhammadiyah. Ada lagi kitab Mishkatul Arifin, tinggi itu tasawufnya, bicara tentang Nur Muhammad, mulai dari Ahadiyah, Ahmadiyah sampai Muhammadiyah. Hakikat Ahmad itu apa, hakikat Muhammad itu apa, sampai kepada Ahad yang rahasia, mulai dari makhfi sampai makhzun, ada itu. Cuma kalau cuma dibicarakan, diomongkan kayak begitu, apa bedanya dengan burung tiung? Cuma ngomong terus merana mengkhayal sampai gitu. Itu kan cuma ungkapan, yang dicari itu amal. Ya sama kayak fikih juga. Berwudu itu rukunnya ada 6. Yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan sampai siku, yang keempat adalah mengusap sebahagian dari kepala, yang kelima membasuh kaki sampai 2 mata kaki, yang keenam tertib. Syaratnya ada 8. Pertama adalah suci dari hadas, nifas, haid dan nifas, suci daripada badan kita dari sesuatu yang mencegah masuknya air sampai ke kulit, dan seterusnya. Kita bahas itu sampai selesai babnya 1 jam 2 jam habis. Selesai, paham. Tapi amalnya mana? Kalau cuma bicara mudah sekali. Mudah sekali. Kalau cuma bicara, ya amal yang kita cari. Amal yang kita cari. Al-ilmu tazku bil a'mali wa bil ahwali la bi kathratil aqwali. Ilmu itu akan berkembang dengan amal dan ahwal, perbuatan. La bi kathratil aqwal, bukan dengan banyak ngomong. Ujar orang Betawi, banyak bacot. Kalau cuma ngomong sampai subuh bisa, cuma ngomong. Tapi yang ditanya sama Allah bukan omongan loh. Ingat itu, ini yang harus dipikirkan. Apa perbekalan kamu ketika menghadap Allah? Allah tidak menanyakan, kamu bahas Nur Muhammad gak waktu di dunia? Bukan, amalnya yang dicari sama Allah. Apa bukti kamu cinta dengan Nur Muhammad? Sudahkah syariatnya kamu lakukan? Sudahkah ajarannya kamu ikuti? Sudahkah sunnah-sunnahnya kamu amalkan? Itu nanti yang ditanya sama Allah. Gimana sholat duha kamu? Muhammad yang kamu bahas sholat duha. Di mana qiyamul lail kamu, bangun malam kamu? Muhammad yang kamu bahas itu bangun malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Hei orang yang berselimut, siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Bangun di malam hari. Kalau mau tidur sedikit saja. Kamu begitu enggak? Mana amalnya? Nah akhirnya ta'ungut, amal kada sudah sampai aja. Lantas apa yang akan kamu jawab ketika Allah menanyakan kepadamu tentang amal? Karena yang ditanyakan nanti amal, bukan omongan, bukan ucapan. Amal nanti yang akan ditanyakan. Bagaimana sholatmu, bagaimana puasamu, bagaimana zakatmu, bagaimana hajimu. Ini gimana mau sholat? Sudah bisi keyakinan, sudah sholat sebelum sholat, iya mah itu. Sudah dijadikan dogma, dijadikan keyakinan, sulit kalau sudah seperti ini. Apalagi kalau sudah bertahta di hatinya, itu sulit banget untuk dikasih nasihat. Sudah dijadikan keyakinan, sulit. Kalau disuruh bahaji, kada perlu bahaji. Aku cukup dengan Ka'bah yang ada di awak. Waduh. Pakai napa ziarah ke Madinah sana mencari Muhammad? Muhammad ada dalam tubuh. Apa dalam tubuh kamu itu? Kalau keluar angin yang di dalam tubuh kamu itu semua kebauan. Enak aja bilang Muhammad ada di tubuh kamu. Enggak hakikat. Oh iya kalau hakikatnya. Terus kenapa? Enggak perlu sholat lagi, enggak perlu puasa lagi gitu. Buat apa Allah menciptakan neraka sakor kalau orang-orang yang tidak sholat itu tidak memasukinya? Justru neraka sakor itu diciptakan untuk mereka yang tidak sholat tadi. Gitu, iya. Kenapa? Quran yang bilang, ma salakakum fi sakor,
Apa sih yang membuat kalian terjerumus dalam neraka sakar? Apa kata penghuni neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dulu kami nggak sholat. Oh, pantes. Terus nggak pernah ngasih makan kepada orang miskin. Oh, terus wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami ikut berkecimpung serta berbicara bersama orang-orang yang tidak karuan. Pantes ketujuh membahas Nur Muhammad, hakikat Muhammad, sembahyang qada. Ini sudah disebut sama Al-Qur'an bakal menjadi penghuni neraka sakor. Oh, siapa itu? Ya kamu ini yang nggak sholat ini, yang suka membahas dengan bicara tapi nggak ada amalnya. Ya kamu. Jangan nyari siapa-siapa. Nah, ini nggak merasa akhirnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, makanya harus belajar, diingatkan, yang lalai diingatkan, yang tidak mengerti atau jahil diajari, diberi pengertian. Jadi begitu. Ilmu itu bukan hanya dibahas dengan ucapan, tapi diamalkan. Karena yang ditanyai sama Allah di yaumul hisab bukan ucapan, amal itu yang ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wa imamun muqsit, dan imam yang adil. Nah, itu imam atau pemimpin yang adil dihormati. Wajib dihormati pemimpin yang muqsit, yang adil. Jadi kalau ada pemimpin dan dia bersikap adil, hormati dia. Karena seorang pemimpin yang adil itu adalah orang yang soleh, orang baik itu. Dan ia akan mendapat naungan di hari kiamat. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Imamun muqsit, imam yang adil. Ini wajib dihormati. Hanya orang munafik yang membencinya. Lawan kata daripada imamun muqsit adalah imamun jair, imam yang zalim. Seorang pemimpin yang zalim, durjana. Terus kalau dia pemimpin yang zalim, diapakan? Dibenci? Ya jangan dibenci, tapi dinasehati. Jangan membenci-benci orang. Hatta yang ketujuh bicara ma'rifat hakikat tadi itu jangan dibenci, jangan, dinasehati. Nggak ada bagusnya kebencian itu. Kebencian itu tidak ada bagusnya sama sekali. Ya, makanya Nabi itu rahmatan lil alamin. Alamin itu semua kalangan alam semesta. Orang mukmin, muslim, munafik, kafir masuk. Jadi kebencian itu tidak ada bagusnya. Tapi katanya kita wajib al-bughdhu fillah, membenci karena Allah. Ya, kalau karena Allah nggak apa-apa. Tapi yang dibenci itu adalah perbuatannya, bukan pelakunya. Karena pelakunya bisa saja taubat dari perbuatan itu. Dan jika dia bertobat, bisa jadi dia lebih baik daripada kamu. Jadi begitu. Jadi kalau ada orang yang menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya atau zalim, hak kita adalah menasehatinya. Makanya di dalam sebuah hadis, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Paling afdalnya jihad, berjuang, adalah mengucapkan kalimat yang hak di samping seorang pemimpin yang jair, zalim. Begitu. Dan tidak boleh kita membencinya. Kita wajib, kita punya hak untuk menasehati, bukan untuk membenci. Tetapi jika dia adalah adil, wajib dihormati, wajib dipatuhi. Nah, ini orang yang meremehkan satu di antara tiga ini, pasti dia adalah orang munafik. Jadi kita dengan berkat belajar ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa bermuhasabah, berintrospeksi diri kita. Kira-kira kita ini suka meremehkan orang tua enggak?
Kalau iya, berarti kamu munafik. Perbaiki keadaanmu sekarang. Jangan lagi meremehkan orang yang lebih tua. Apalagi dia orang baik di dalam Islam. Dzusyaibah yang sudah beruban. Tua kan? Kalau sudah beruban, hormati. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tahu nggak kenapa di dalam sholat itu kalau kita berpindah dari rukun ke rukun dengan takbir kan disebut dengan takbiratul intiqalat. Takbir-takbir berpindah dari rukun ke rukun. Dari qiyam ke ruku takbir Allahu Akbar. Dari i'tidal ke sujud takbir Allahu Akbar. Dari sujud ke duduk antara dua sujud takbir Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul intiqal atau takbiratul intiqalat kalau di jamak. Takbir-takbir untuk berpindah dari rukun ke rukun. Tapi satu yang tidak pakai takbir. Kapan? Ketika bangun dari ruku menuju i'tidal. Ucapannya apa? Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Siapa yang sunnah mengucapkan itu? Imam dan makmum. Dua-duanya sunnah. Mengucapkan apa? Sami'allahu liman hamidah. Lengkap. Iya, dari sami Allah. Imamkah, makmumkah, tetap sami Allahu liman hamidah. Ini ada kadang imam sami Allahu liman hamidah, makmumnya Rabbana walakal hamdu. Kenapa sami Allah enggak dibaca? Langsung Rabbana walakal hamdu. Saya lihat di TV, Bib. Di TV Mekah itu kalau imam sami Allahu liman hamidah itu mubaliknya Rabbana walakal hamd. Astagfirullah, berguru sama TV kamu. Mereka madhabnya bukan madhab kita. Kita Syafi'i. Bahkan Asy-Syaikh Ibrahim Al-Baijuri mengatakan wa ba'dul jahalah yaqul Rabbana walak iktasara ala Rabbana walakal hamd. Sebahagian orang bodoh kata beliau, dia hanya meringkas Rabbana walakal hamdu, sami Allahnya dibuang dengan alasan dia makmum. Padahal makmumkah, imamkah tetap sunnah mengucap sami Allah liman hamidah. Ingat itu. Jangan berguru di TV. Kemudian jadi bicara seperti ini karena pernah dengar. Ya namanya orang banyak itu macam-macam kadang ya. Ketika sholat pas kita sami Allahu liman hamidah, yang di samping kita ini ngikut imam timbul Rabbana walakal hamdunya, sami Allahnya timbul hilang. Itu ba'dul jahalah kata Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Sebagian orang yang jahil yang kayak gitu, artinya nggak belajar betul, berguru di TV, nggak tahu dia ilmu madhab. Kalau kamu ikut mazhab mereka, ya sekalian aja nggak usah pakai bismillah, baca Al-Fatihahnya. Langsung aja alhamdulillahi rabbil alamin. Amun kada disuruh orang ampih jadi imam. Orang mayoritas kita Syafi'i di sini. Nah, jadi begitu. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa kok beda sendiri ketika bangun dari ruku sami Allahu liman hamidah menuju i'tidal, yang lainnya takbir. Kan lihat aja, yang lainnya takbir semua. Kecuali ketika bangun dari ruku menuju i'tidal, itu sami Allahu liman hamidah. Artinya apa? Sami Allah, telah mendengar Allah itu liman hamidah, bagi orang yang memujinya. Apa sebabnya? Ini ada sejarahnya. Siapa sih yang memuji Allah itu siapa? Itu ada sejarahnya. Di dalam Hasyiatul Baijuri itu disebutkan bahwa suatu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu akan pergi ke masjid untuk sholat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sedang berjalan ternyata ada seorang Yahudi tua di depan beliau. Namanya orang tua kalau jalan nggak mungkin bisa cepat-cepat. Apalagi mata sidin rabun, jalannya lambat, bahar. Ya, Sayyidina Abu Bakar tidak mau untuk mendahuluinya dan berjalan di depannya karena menghormati tuanya orang ini. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar gamat jua berjalan di belakang orang tua tadi. Dalam riwayat Yahudi lagi agamanya. Adab Sayyidina Abu Bakar dengan orang tua.
Ya, orang tua itu lambat, ya lambat juga akhirnya Sayyidina Abu Bakar. Di dalam hati Sayyidina Abu Bakar, ya Allah, ini Nabi sudah takbir, sempat apa enggak saya sholat bersama beliau? Beliau enggak mau masbuk, beliau ingin menyempati setiap rakaatnya bersama Nabi. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan sempat, mudah-mudahan sempat, mudah-mudahan sempat. Akhirnya orang tua tadi sudah lewat dari Masjid Nabawi, Sayyidina Abu Bakar sampai ke masjid. Masuk Sayyidina Abu Bakar, dan ketika itu Nabi masih berdiri. Sebentar lagi akan ruku. Nabi masih berdiri. Langsung Sayyidina Abu Bakar mengucapkan Alhamdulillah. Sayyidina Abu Bakar yang bilang Alhamdulillah, memuji Allah, segala puji bagi Allah, kata Sayyidina Abu Bakar. Karena apa? Sempat mendapati rakaat pertama bersama Nabi. Akhirnya takbir, ya sholli fardhu. Tidak tahu salat apa waktu itu. Allahu Akbar. Setelah takbir, Nabi ruku, maka Sayyidina Abu Bakar juga ikut ruku. Ketika Nabi bangun dari ruku, tiba-tiba Nabi mengucap Sami Allahu liman hamidah. Sahabat sontak mengikut Nabi, semua mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Akhirnya apa? Selesai daripada salat, sahabat saling menoleh satu sama lain. Kok jadi Sami Allah ya? Kenapa? Akhirnya Nabi jelaskan. Demi Allah, kata Nabi, barusan malaikat Jibril turun kepadaku ketika aku sedang sholat dan memberitahukan kepadaku bahwa salah seorang di antara makmum ada yang mengucap Alhamdulillah, dan Allah mendengarkan itu. Sami Allah, Allah mendengarkan liman hamidah, bagi orang yang memujinya tadi. Siapa dia? Ternyata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda. Akhirnya itu dijadikan sunnah di dalam sholat sampai saat ini. Itu sejarahnya. Dari sini kita dapat belajar bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjaga adab kepada orang tua, bahkan yang beragama Yahudi. Yahudinya orang baik, ahlul kitab, tetapi dia tidak mau masuk Islam. Yahudi dahulu, ya. Sayyidina Abu Bakar tetap menjaga dan menghormatinya karena tuanya dia. Walaupun beliau hampir telat untuk sholat bersama Nabi, tetap tidak mau mendahulunya. Dibiarkan sampai lewat baru beliau masuk. Radhiyallahu anhu warda. Apalagi orang tua di dalam Islam baik dan soleh. Hati-hati kamu meremehkannya. Kalau kita meremehkan orang tua, berarti ada sifat nifak dalam hati kita. Yang kedua, meremehkan ulama. Ini juga menjadi tolak ukur. Jika kita benci, tidak suka dengan ulama, meremehkan mereka, ketahuilah bahwa di dalam hatimu ada sifat nifak. Siapa yang kasih tahu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ketika membenci dan meremehkan seorang pemimpin yang adil, maka tidaklah meremehkannya kecuali orang munafik. Ada nifak di dalam hatinya. Di dalam riwayat lain, di dalam kitab Syu'abul Iman juga ada tambahan yang keempat. Apa yang keempat? Wa walidun, katanya. Dan walid, orang tua. Orang tua kita, ayah, ibu kita. Kalau kita meremehkan ayah, meremehkan ibu, berarti ada sifat nifak di hati kita. Belajar dari sekarang untuk membuang itu semua agar keimanan yang ada di dalam hati kita sempurna, murni, tidak ada nodanya, tidak ada sampah-sampahnya. Jangan pekarangan rumah saja dibersihkan, bersihkan juga rumah yang ada di dalam tubuh kita, yaitu hati kita. Kalau kita risih ada sampah di dekat rumah kita atau di dalam rumah kita, merasa bau, merasa terganggu, maka sampah-sampah yang ada di dalam hati kita itu jauh lebih jijik daripada sampah yang ada di sekeliling rumah kita. Oleh karenanya, bersihkan sampah-sampah yang ada di dalam hati kita sebagaimana kita membersihkan sampah-sampah yang ada di sekeliling rumah kita. Jika sekeliling rumah kita bersih daripada sampah dan kotoran, maka semua orang yang akan memandangnya terasa nyaman. Begitu juga jika hati kita
bersih dari sampah-sampahnya, maka Allah Zat yang maha memandang kepada hati-hati hambanya akan senang pula melihatnya, sehingga kita mendapat ridho darinya. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita untuk dapat membersihkan hati kita dari sampah-sampah kesombongan, dari sampah-sampah kebencian, dari sampah-sampah kedengkian, iri, dan daripada sampah-sampah amarah dan saling bermusuhan. Dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketawaduan, dihiaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran, dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sikap ramah dan santun. Amin, Allahumma amin. Insyaallah kita akan lanjutkan perkataan Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullah taala di dalam kitab Al-Anwaril Qudsiyah di pelajaran yang akan datang, masih berkenaan dengan menghormati para ulama dan para shalihin.